kadang mereka melihat kamu tuh arogan, suka mengatur gitu. Jadi mereka kayak, sepertinya kamu suka sekali mengatur anak saya ya. Ke depan-depannya kalau nikah kayak gimana, makin ngatur lagi nih, kayak gitu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Nama gue Weni, dan tema reading kali ini adalah pendapat calon mertua tentang aku. Jadi kita akan melihat ya, bagaimana sih pendapat calon mertua kamu tentang kamu sejak awal ketemu sampai sekarang. Dan ini khusus untuk yang masih calon ya. Untuk yang sudah jadi mertua akan aku bahas di video terpisah. Ini masih calon orang tua dari pacar kamu. Dan aku akan melihat nanti ya, bagaimana sih pendapat mereka secara jujur tentang kamu dan bagaimana cara mereka memperlakukan kamu. Tapi sebelum reading, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energimu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kamu udah bisa pilih filenya. Di sini aku udah punya 3 tumpuk kartu dengan ada kucing-kucingnya di sini. Kamu bisa pilih satu yang mana yang paling memanggil hati kamu. Ini file 1, file 2, file 3. Pilih pakai intuisi kamu, mana yang paling memanggil. Kalau kamu butuh waktu lebih, aku akan pause di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi untuk masing-masing file. Jadi kita akan ketemu lagi di file pilihan kamu. See you! Hai teman-teman yang memilih file nomor 1, sekarang kita lihat ya, bagaimana pendapat mertua tentang kamu dan bagaimana cara mereka akan memperlakukan kamu. Di baris pertama kita akan melihat pendapat mereka, di baris kedua kita akan melihat bagaimana perlakuan mereka ke kamu. Kita punya Page of Wands, Eight of Pentacles, Five of Wands, The World, Six of Wands. Di baris kedua kita punya Six of Cups, Seven of Cups, King of Cups, Four of Cups. Oke, buat teman-teman yang milih file 1, di sini kesan pertama, first impression calon mertua kamu terhadap kamu adalah dia melihat kamu sebagai orang yang pemberani di sini. Orang yang rasa ingin tahunya tinggi, ambisiusnya tinggi, dan jiwanya jiwa muda ya. Maksudnya di sini ambisi kamu luar biasa. Kamu bisa menceritakan, iya tante, iya om, aku punya impian ini gini gitu. Dia melihat kamu ambisius tapi ya masih dengan aura muda yang berapi-api gitulah. Yang bersemangat anaknya, yang pantang menyerah mengejar cita-citanya. Karena sangat mungkin di sini kalian memang masih muda ya, jadi semangatnya masih membara dan impiannya masih sangat tinggi kayak gitu. Dan ya di sini kadang mereka melihat kamu terlalu kepo mengenai mungkin anak mereka, mungkin tentang mereka, mungkin tentang kehidupan mereka kayak gitu. Tapi intinya sih di sini dia melihat kamu sebagai anak yang pemberani, yang ambisius, pantang menyerah terhadap impian dan cita-citanya kayak gitu. Dan di sini karena memang kamu anaknya ambisius ya, dengan jiwa muda yang masih bergelora, dia melihat kamu sebagai orang yang pantang menyerah di sini. Mungkin di sini mereka langsung kagum gitu ya dengan cerita kamu mengenai pekerjaan kamu, kuliah kamu, atau bisnis kamu kayak gitu. Dimana kamu tipe yang tidak ragu untuk memulai sesuatu dari nol, dan kamu juga tipe yang sangat pekerja keras, pantang menyerah kayak gitu. Makanya sangat mungkin di sini kalian udah punya penghasilan sendiri, walaupun mungkin belum yang kaya raya banget, tapi minimal kalian mandiri di sini. Kalian bisa membeli apa-apa dengan hasil kerja keringat kalian sendiri, nggak hanya minta ke orang tua, tapi mandiri kayak gitu. Dan ini adalah sebuah kebanggaan buat kamu, dan mereka melihat itu sebagai salah satu nilai plusnya kamu kayak gitu. Kalau di sini sangat mungkin karena ini emang kamu masih muda ya, kadang ada beberapa hal yang kurang bisa diterima oleh calon mertua kamu, perkara hal-hal yang mungkin kamu sering berantem sama pasangan kamu, atau mungkin di sini kamu
mungkin niatnya ingin mengucapkan kata-kata yang jujur, atau kamu anggap kata-kata yang biasa aja, tapi bagi calon mertua kamu itu kata-kata yang kurang sopan, kurang pantas, sehingga mereka di sini mengernyitkan dahi, hah, kok agak nggak sopan ya, kayak gitu. Tapi ini dari pendapat mereka ya, makanya di sini sih warning aja, kalau lagi ngomong sama calon mertua, kalau lagi ngobrol sama calon mertua, dipilih-pilih kata-katanya. Ada beberapa kata yang kadang untuk orang-orang muda kayak kamu, kayak aku tuh sebuah kata yang biasa aja, tapi mungkin bagi generasi orang tua itu jadi kata-kata yang kurang sopan. Jadi ya pilih-pilih kata, berlembut-lembutlah kata dengan mereka. Jangan sampai mereka dari impresi, dari pendapat mereka yang bagus ini dirusak dengan cara kamu berkata, bersikap kayak gitu ya. Dan ya selain itu, di sini mereka melihat kamu sebagai orang yang bisa menikmati hidupnya ya, karena di sini sangat mungkin kamunya udah mandiri, udah punya penghasilan sendiri. Di sini kamu memang lagi menikmati hidup. Mungkin di sini mereka melihat kamu, oh anaknya suka jalan-jalan, suka liburan, menikmati hidup, lagi berbahagia dengan masa mudanya, lagi, kalau kamu cewek kamu lagi cantik-cantiknya, kalau kamu cowok kamu lagi sangat berwibawa, mulai kelihatan kedewasaannya, mulai kelihatan percaya dirinya kayak gitu. Intinya di sini mereka bisa melihat poin bahwa kamu tipe yang santai, tipe yang bisa menikmati dunia tapi nggak kebablasan kayak gitu. Menikmati dunianya nggak kebablasan sampai yang minum-minum, sampai yang pulang malam kayak gitu. Mereka melihat kamu di sini sebagai anak baik yang menikmati dunia dengan cara yang benar kayak gitu ya. Dan di sini orang tua pacar kamu, calon mertua kamu melihat kamu ini sangat didukung oleh pacar kamu ya. Dalam artian gini, sepertinya anak saya ini sangat mendukung apa yang dilakukan oleh calon mantuku ini kayak gitu. Calon mertuamu ini melihat bahwa anaknya, pacarmu ini sangat mendukung kamu ya, jadi support sistemnya kamu. Dan buat mereka hal itu antara 50-50 sih, bagus untuk hubungan kalian, karena yang namanya berpasangan itu kan emang harus saling mendukung ya. Tapi di sisi lain sepertinya mereka punya kecemasan bahwa nanti kalau nikah gimana dong, kalau misalnya lebih condong ke kamu nih, anak kesayangan mereka lebih condong ke kamu, bisa-bisa lupa nih sama orang tuanya kayak gitu. Ada kecemasan itu. Tetapi di sini aku lihat energinya lebih ke mereka bisa dibilang bangga sih, anak mereka ternyata bisa jadi support system untuk anaknya orang lain, calon mantunya mereka kayak gitu sih di sini. Aku lihat di sini lebih ke arah ambisi ya. Mungkin di sini pacar kamu bisa mendorong kamu untuk mengejar apapun itu, pekerjaan kamu, finansial, perkuliahan gitu juga bisa. Atau di sini sebaliknya, mereka ini calon mertua kamu melihat kamu bisa menjadi support system yang bagus untuk anak mereka, yang mana mungkin sebelumnya anak mereka ini malas-malesan, malas kerja, malas kuliah. Ketika kamu hadir, anak mereka ini bisa dengan sendirinya maju gitu loh, lebih maju, lebih mandiri, lebih bisa meraih cita-citanya kayak gitu. Walaupun mungkin sebelumnya orang tua mereka ini udah ngedorong-dorong anaknya, tapi kok kayaknya nggak berhasil. Nah ketika kamu datang, ternyata anak mereka bisa maju ke arah yang lebih baik tanpa kamu harus nge-push yang kebangetan, tapi kehadiran kamu itu bisa membuat anak mereka lebih maju lagi, berani berperang, berani maju ke medan perang di kehidupan masyarakat yang luar biasa ini kayak gitu. Itu pendapat calon mertua kamu tentang kamu sejak pertama bertemu dan bisa jadi sampai sekarang kayak gitu. Dan di baris kedua kita akan lihat bagaimana perlakuan calon mertuamu ini. Di sini aku lihat mereka akan jadi calon mertua yang bisa mengekspresikan rasa sayangnya ke kamu di sini. Aku lihat kalau misalnya kamu datang ke rumahnya, ada kamu, ayo kita mau makan nih, makan bareng yuk kayak gitu. Atau kita mau nonton nih di bioskop mana, andai bioskop udah buka ya setelah pandemi ini, mau nggak nonton bareng kita kayak gitu. Mereka bisa mengekspresikan rasa sayangnya ke kamu, rasa perhatiannya ke kamu. Dan juga kalau misalnya pun ada hal-hal yang mereka anggap nggak sreg, mereka lebih bisa ngomong dengan cara yang baik ya, nggak dengan marah-marah, ngebentak-ngebentak gitu. Dan mereka di sini juga berharap kamu bisa bersikap yang sama, bisa menunjukkan rasa sayangnya ke mereka, karena bagaimanapun juga kamu kan calon mantu yang nanti kalau nanti kamu dan pacar kamu nikah,
kamu kan jadi anaknya mereka juga. Jadi mereka di sini berharap bahwa kamu bisa menunjukkan rasa sayang kamu, bahwa kamu juga peduli dengan mereka kayak gitu. Dan di sini besar harapan calon mertua kamu ini dua-duanya ya, mama dan papa calonmu ini, bahwa kamu bisa membawa kebahagiaan di keluarga mereka. Memang fantasinya atau impiannya sangat tinggi ya. Di sini kehadiran kamu bisa membawa bahagia, bisa memberi warna baru di keluarga mereka, bisa memberi kehangatan, dan juga bisa mandiri gitu, bisa memberi berkah di keluarga ini. Nanti bisa punya cucu, kalian punya rumah yang nyaman, yang hangat, yang mana ketika kalian menikah nanti, kalian gak hanya menikah terus lupa dengan orang tuanya. Di sini mereka juga berharap bahwa ketika kamu nanti bersatu nih dengan anak mereka, mereka tetap berharap kamu dan anaknya ini tetap perhatian, tetap menghubungi, tetap ya kalau ada rezeki lebih memberi ke mereka kayak gitu. Ya intinya sih harapan yang wajar sih sebagai orang tua, sebagai calon mertua kepada mantunya kayak gitu. Dan di sini mereka tipe yang santai ya. Aku bisa bilang bahwa di sini calon mertuamu ini tipe yang penyayang, bijak. Kalau misalnya memutuskan sesuatu, mereka nggak hanya memikirkan untuk dirinya tapi juga ke kamu dan pasangan kamu kayak gitu. Dan di sini mereka tipe yang benar-benar santai sih. Kemana nanti arah hubungan kamu menuju, mereka akan mendukung kayak gitu. Kalau misalnya di sini otomatis impian kamu nanti menuju pernikahan kan sudah pasti. Mereka akan mendukung sih di sini aku lihat. Dan di sini mereka berharap bahwa kamu bisa mengeluarkan segala potensi kamu ya, dalam artian gini. Jangan hanya menunjukkan manis-manisnya kamu sebagai topeng, tapi tunjukkanlah kebaikan hatimu itu sebagai ya kamu memang peduli ke mereka, kamu memang sayang ke mereka, kamu peduli dengan keluarganya pasanganmu ini kayak gitu. Jadi di sini aku lihat sih kamu dapat calon mertua yang baik sih, bijak, peduli dengan orang lain, hangat, dan ya tipe orang tua yang bisa aku bilang masa mudanya dulu sangat berjuang untuk hidup mereka ya di sini. Walaupun mereka melewati banyak badai di tengah laut, melewati banyak cobaan, mereka bisa berdiri teguh sampai sekarang karena mereka pasangan yang hebat. Jadi ya sekali waktu kamu minta advice lah, minta pendapat dari mereka. Ya kayaknya om sama tante pasangan yang luar biasa ya gitu, boleh nggak minta sarannya, boleh nggak minta pendapatnya kayak gitu, gimana supaya aku nanti kalau jadi nikah bisa seromantis kalian berdua kayak gitu. Dan ya di sini mereka emang tipe yang nggak suka kemalasan, mereka nggak suka orang-orang yang pesimis, belum nyoba udah nyerah kayak gitu, mereka nggak suka. Dan di sini kalau kamu memang tipe yang begitu ya, mulailah berubah, karena tipe calon mertua kamu nih tipe yang pekerja keras. Aku lihat memang ya dari sini kelihatan banget pekerja keras banget. Dan ya dia nggak suka kemalasan. Kalau misalnya sekali waktu mereka melihat kamunya malas-malesan, di situ kemungkinan mereka akan menegur ya. Di sini menegurnya dengan halus sih kalau aku lihat. Jadi kamu jangan ngerasa tiba-tiba ditegur terus ngerasa oh mereka nggak sayang aku kayak gitu. Enggak, mereka emang tipe yang nggak suka kemalasan, nggak suka orang-orang yang hanya leha-leha sepanjang hari. Relax boleh, santai boleh, nonton TV bareng gitu boleh, tapi untuk hal-hal tertentu mereka nggak suka kemalasan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kemandirian, finansial, pekerjaan kayak gitu. Mereka pingin kamu tuh optimis dengan hidup kamu, dengan hubungan kamu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ditegur perkara kemalasan ya kamu jangan sakit hati, mereka emang begitu karena sebagai bentuk sayang ke kamu, supaya kamu optimis dengan hidup kamu, supaya kamu nggak ragu mencoba hal baru, belum dicoba kok udah nyerah kayak gitu ya. Jadi harus berani, harus menunjukkan rasa sayang kamu sih di file pertama ini. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 1, di sini aku lihat sih hasilnya bagus ya, dan semoga ini memang menjadi calon mertua kamu. Kalau kamu merasa ini membuat kamu nyaman, ya udah aminin aja, semoga emang jalannya terbuka menuju calon mertua kamu yang seperti ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen di bawah, share ke teman-teman kamu, dan subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 2, sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Di baris pertama kita akan lihat bagaimana pendapat calon mertua kamu terhadap kamu sejak awal bertemu sampai sekarang. Dan di baris kedua tentang bagaimana cara mereka
akan memperlakukan kamu. Apakah seperti harapan kamu atau justru sebaliknya ya? Kita lihat bareng-bareng. Kita punya King of Swords, Nine of Pentacles, Nine of Swords, Two of Cups, Ace of Wands, The Star, Seven of Pentacles, Five of Swords, Ten of Cups. Oke, buat teman-teman yang memilih pile nomor 2, di sini kalau aku lihat di baris pertama ini, pendapat mereka tentang kamu adalah kamu tipe yang bijak di sini. Seorang raja, ini bisa laki-laki atau perempuan ya, siapapun kamu, dia melihat kamu sebagai anak yang bijak, pinter, mengerti kemana arah tujuan kamu. Divine maskulinnya kenceng ya di sini untuk mengejar hal-hal yang berhubungan dengan dunia, uang, pangkat, jabatan kayak gitu. Somehow mereka melihat kamu sebagai orang yang kadang suka dipuji, suka narsis, kadang sedikit energinya narsis dan sedikit otoriter juga. Di pertemuan pertama sangat mungkin mereka ini melihat kamu, anaknya sepertinya kok keras, sepertinya kok kurang bisa jadi calon mantu idaman. Tapi itu kan pertemuan pertama ya, di pertemuan pertama. Setelah itu sih aku melihat arahnya ada peluang yang bagus sih di sini. Ada pandangan yang berubah tentang kamu. Ya di sini energinya lebih kuat ke logika ya. Kamu anaknya pinter memang. Sangat mengejar dunia, terutama materi, uang, dan hal-hal yang kadang membuat orang lain melihat kamu ketika pertama kali ketemu tuh agak sombong, agak ngeselin, agak arogan. Tapi itu hanya di awal ketemu. Setelah itu orang-orang akan melihat bahwa kamu ini nggak searogan itu, nggak sesombong itu juga ya, pekerja keras, meraih impiannya dengan upaya kamu sendiri, dengan usaha kamu sendiri kayak gitu. Dan lebih dari itu sebenarnya mereka pada akhirnya melihat kamu sebagai orang yang kredibel ya. Kredibel di sini artinya kalau kamu mengerjakan sesuatu, ya kamu akan menyelesaikan apa yang kamu mulai itu. Bertanggung jawab lah intinya kayak gitu. Dan somehow mereka melihat dua kartu ini berdampingan ya. Aku selalu melihat Nine of Pentacles di deck ini sebagai orang yang stabil secara ekonomi terutama. Sangat mungkin di sini kamu sudah punya penghasilan, sudah punya pekerjaan atau bisnis yang katakanlah pendapatan kamu tuh bagus. Mungkin di atas rata-rata teman-teman sebaya kamu di sini. Di sini bisa aku bilang karena penghasilan kamu di atas rata-rata pendapatan teman-teman yang sebaya dengan kamu, di sini standar hidup kamu juga lebih tinggi dari mereka di sini. Apalagi dua-duanya berdampingan ya. Aku selalu melihat dua kartu ini sebagai orang yang punya standar hidup yang tinggi. Kalau kamu pingin beli tas harus merek tertentu, kalau mau beli ikat pinggang harus yang begini, kalau mau beli baju harus yang merek ini kayak gitu. Dan aura standar yang tinggi ini langsung terpancar ketika kamu pertama kali kenalan dengan calon mertua kamu. Mereka langsung ngeliat kamu, wah high fashion nih kayak gitu, wah tingkat standar hidupnya tinggi banget nih kayak gitu. Makanya mungkin di sini ada hal-hal tentang kamu yang membuat mereka berdua, maksudnya di sini calon mertua kamu berpikir ulang ya di sini. Waduh, kok begini ya gitu. Jadi sangat mungkin di sini gini posisinya. Kamu di sini bisa juga datang dari keluarga yang berada. Ditambah lagi pekerjaan kamu bagus, atau di sini mungkin keluarga kamu sederhana aja tapi kamu di sini punya materi yang berlebih sehingga timbul kekhawatiran, waduh gimana ya. Sementara katakanlah calon mertuamu ini hidupnya sederhana aja kayak gitu, sehingga kadang mereka berpikir, aduh gimana ya, kok sepertinya tingkat ekonomi keluarga kami dan calon mantuku ini beda kayak gitu, bisa nggak ya. Ada kekhawatiran mungkin di sini, mereka khawatir nanti karena kamu punya uangnya berlebih jadinya memperlakukan mereka semena-mena kayak gitu. Nanti karena uangnya berlebih jadinya nggak mau datang ke rumah mereka lagi setelah menikah kayak gitu, menjauhkan mereka dari cucu-cucu mereka kayak gitu ya. Namanya orang tua khawatirnya kadang agak-agak berlebih, tapi itu kekhawatiran yang wajar ya, namanya orang tua. Cuma di sini pada akhirnya kamu bisa mengambil hati mereka di sini. Yang kamu yang tadinya kelihatan standar hidupnya tinggi, agak-agak angkuh gitu anaknya, dan itu membuat mereka khawatir, pada akhirnya kamu bisa bersahabat dengan mereka di sini. Kamu bisa
menjadi teman ngobrol yang menyenangkan. Ternyata kamu anaknya hangat, kamu anaknya penyayang, sehingga di sini aku bilang tadi di awal ya, ada pandangan yang berubah dari mereka tentang kamu setelah kamu kenal mereka beberapa kali ketemu, sering ngobrol, sering beraktivitas bareng. Nah, mereka mulai punya pandangan berbeda tentang kamu. Ternyata kamu bisa jadi anak yang hangat, anak yang penyayang, bisa membuat mereka nyaman kayak gitu, yang nggak hanya melihat uang sebagai tujuan hidup, tapi juga menghargai mereka sebagai calon mertuanya kamu kayak gitu. Dan di sini memang yang diharapkan calon mertuamu ini lebih ke perasaan yang nyaman memang ya. Jadi teman ngobrol, ditemenin minum teh, ditemenin berkebun kayak gitu, ditemenin masak kayak gitu. Tuh mereka senang tuh aktivitas-aktivitas yang membuat mereka merasa lebih dekat ke kamu. Makanya di sini aku bilang ada harapan di hubungan ini tentang kamu dan calon mertua kamu, bahwa di sini mereka melihat kamu memang anaknya ambisius, memang ambisinya tinggi banget, impiannya tinggi banget, dan mereka melihat ini sebagai poin yang bagus sebetulnya, asalkan kamu bisa hadir sebagai orang yang memberikan rasa nyaman di keluarga ini, terutama di mereka ya, orang tua pacarmu ini. Dan juga kalau misalnya pacarmu ini punya saudara ya, mereka berharap bahwa kamu bisa menganggap adik-adik atau kakak dari pacarmu ini sebagai nanti adik kamu sendiri, kakak kamu sendiri kayak gitu. Dan ya, kita masuk ke bagaimana perlakuan mereka ke kamunya nanti. Di sini aku melihat mereka memandang kamu sebagai bintang ya. Seperti apa ya, kehadiranmu tuh seperti jalan petunjuk, seperti sebuah harapan untuk keluarga ini. Maksudnya di sini kehadiran kamu bisa membawa bahagia di mereka kayak gitu. Makanya di sini aku lihat gambar The Star di deck ini adalah menuangkan air ya, dalam artian di sini orang tua pacarmu ini, calon mertuamu ini bisa adil di sini ya, adil menilai kamu dan adil menilai pasangan kamu di sini. Jadi di sini kalau misalnya pacar kamu cerita, iya mah, pa, jadi pacarku ini begini orangnya, begini, mereka nggak langsung percaya sih dengan omongan, dengan pujian yang diberikan anak mereka terhadap kamu. Tapi di sini mereka juga akan melihat bagaimana sikap kamu saat bertemu, bagaimana sikap kamu ketika berhadapan dengan mereka secara langsung. Benarkah bahwa kamu tipe yang begini begitu, seperti yang sering dipuji oleh anak mereka kayak gitu. Di sini mereka diam-diam nih sebenarnya memperhatikan nih, kalau misalnya kamu main ke rumah, gaya baju apa yang kamu pakai, bagaimana cara kamu ngomong, cara kamu duduk. Terus kalau misalnya katakanlah calon mamah mertua kamu nih sibuk lagi cuci piring, ngeliat juga nih dia kira-kira bakal ngebantu gak nih anaknya kayak gitulah. Dan hal-hal kecil yang mungkin kamu gak sadari tapi mereka melihat, mempertimbangkannya kayak gitu, mempertimbangkan baik-baik apakah kamu ini memang layak, pantas untuk nanti jadi bagian dari keluarga ini kayak gitu. Dan itu wajar ya, kamu nggak usah kaget. Dan di sini mereka tipe yang memang sabar ya, sabar menilai kamu. Mungkin di sini agak lama menilainya, jadi kayak mempertimbangkan, oh kemarin dia begini, sekarang sikapnya begini, besok dia begini, nanti begini kayak gitu. Mereka sabar di sini menunggu sampai mereka benar-benar yakin bahwa kamu memang layak untuk jadi mantunya mereka kayak gitu, jadi anaknya mereka yang akan mendampingi anak mereka untuk masa depannya kayak gitu. Dan khusus untuk deck ini aku agak kurang paham sih kenapa ilustratornya ngasih gambar cewek yang lagi belanja ini sepertinya ya. Kalau di deck tradisional ini lebih ke tentang kesabaran, penantian di sini. Kalau di sini mungkin mengartikan bahwa kamu harus mengurangi ini nih, foya-foyanya kamu, karena di sini ada energi foya-foya ya, di kartu ini energi foya-foya. Dan somehow calon mertuamu ini kurang bisa respect ke orang-orang yang sering menghambur-hamburkan uangnya, apalagi untuk beli-beli barang yang kurang penting gitu loh, barang-barang yang hanya dibeli karena ingin, bukan karena butuh kayak gitu. Ini tipe keluarga yang mungkin sangat menghargai uang, yang mungkin dulunya mereka harus berjuang luar biasa untuk membangun keluarga ini, untuk mengumpulkan uang. Makanya di sini dia kurang respect kalau ada orang yang suka hambur-hambur uang kayak gitu. Makanya di sini ya kamu lebih bijak lah memperlihatkan bagaimana kamu mengatur keuangan kamu. Dan di sini juga kamu nggak perlu juga ngasih mereka hadiah yang sangat-sangat mahal gitu, yang menunjukkan rasa sayang kamu.
pintar-pintar aja milih hadiah buat mereka kalau kamu emang milih hadiah. Nggak perlu yang sampai cincin, berlian, bla bla bla, jam tangan, Rolex, something. Mereka sebenarnya di sini aku lihat lebih ke pingin bahwa hubungan kamu tuh hangat seperti keluarga sih di sini. Dan memang aku lihat mereka akan memperlakukan kamu seperti keluarga mereka sendiri di sini, keluarga yang hangat, yang ya seperti anak sendiri lah. Kalau kamu main ke rumah mereka, mereka akan iya sini masuk, bantu mama masak dulu yuk gitu, nanti kita makan bareng kayak gitu. Atau kalau kamu cowok, ayo masuk, kamu suka ini nggak, bongkar-bongkar mobil kayak gitu, atau kamu suka ini nggak, hal-hal yang berhubungan dengan mesin kayak gitulah. Kamu akan diperlakukan seperti anak mereka di sini. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba calon mertua kamu minta tolong, tolong dong bisa nggak ambilin ini, tolong dong bisa nggak belikan ini sekalian lewat kayak gitu. Karena mereka di sini mulai ingin membiasakan diri bahwa kamu nanti kan akan jadi anak mereka. Mereka akan melakukan tes-tes kecil sih seberapa perhatian kamu ke mereka. Dan di sini lebih ke kamu ini ya, karena di sini mereka ini orang tua yang jelas usianya lebih dibanding kamu. Kamu jangan sampai membuat mereka seperti kehilangan anak mereka gitu. Jadi gini, kalau misalnya nanti ada momen ketika pacar kamu nih harus nemenin keluarganya entah kemana, mungkin di sini nemenin mamanya ke pasar, nemenin papanya beli ini itu, belanja bulanan, atau mungkin nemenin orang tuanya bahkan katakanlah general check up ke dokter kayak gitu. Nah, kamu kasih waktu buat pasangan kamu untuk bersama orang tuanya kayak gitu. Jadi jangan sampai kehadiranmu ini membuat calon mertua kamu tuh merasa seperti kamu tuh mencuri anak mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya memang pacar kamu ini butuh waktu dengan orang tuanya, kasih waktu kayak gitu. Jangan sampai kamunya nempel aja sama pacar kamu, nempel kemana-mana maunya ditemenin, ketika ada acara keluarga kamunya nggak mau datang kayak gitu. Di sini memang besar harapannya bahwa kamu itu bisa mengenal keluarga calon mertuamu ini. Kalau lagi ada acara ya datanglah sekali waktu dengan pakaian yang proper, yang rapi, yang sopan, yang mau kumpul sama kakek nenek, om tante kayak gitulah. Jangan egois, itu harapan dari calon mertua kamu. Jadi di sini kalau memang nanti kamu akan dapat banyak undangan, kakek aku ulang tahun datang yuk gitu, ya datang aja. Atau kalau misalnya sepupu aku nikahan nih dapat undangan nih kayak gitu, ya datang aja. Atau kalau misalnya mama aku nanyain kamu nih, katanya kangen kamu kok nggak pernah main ke rumah, ya udah luangkan waktu untuk hadir datang ke rumah calon mertua kamu kayak gitulah intinya. Seperti anggaplah mereka seperti keluarga kamu, karena memang itu yang akan ditunjukkan mereka. Perlakuan seperti itulah yang akan kamu dapat. Mereka akan memperlakukan kamu seperti anak sendiri yang hangat, yang sayang kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 2, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 3, sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Aku akan bagi 2 di sini. Baris pertama tentang bagaimana pendapat calon mertua kamu sejak pertama kali ketemu sampai sekarang, dan di baris kedua adalah bagaimana perlakuan mereka ke kamu nantinya. Kita punya The Wheel of Fortune, The Moon, King of Pentacles, Queen of Swords, Judgment, Queen of Cups, The High Priestess, Strength, Four of Swords. Oke, di sini aku lihat kehadiran kamu atau pendapat calon mertua kamu tentang kamu adalah mereka melihat kamu sebagai orang yang bisa membawa perubahan yang besar ke anak mereka. Jadi di sini sangat mungkin, katakanlah dulu nih pasangan kamu nih tipe yang malas kuliah, malas kerja, yang double, yang nggak pernah dengerin apa kata orang tuanya. Di sini kamu secara nggak langsung bisa mengubah perilaku atau sikap pacar kamu ini menjadi seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Walaupun di sini kamu mungkin nggak pernah secara gamblang atau secara terang-terangan nyuruh dia harus berubah, harus begini, tetapi sepertinya kehadiran kamu ini memotivasi pacar kamu ini untuk berubah di sini ke arah yang lebih baik memang. Dan ketika pertama kali bertemu, mereka tuh langsung, oh ini ya calon mantu aku, dia yang udah bisa bikin anak aku jadi
seperti punya masa depan yang lebih cerah, yang lebih bersinar kayak gitu. Besar harapannya ke kamu di sini kalau aku lihat. Tapi di luar itu semua, mereka ini masih bertanya-tanya ya. Melihat kamu sebagai sosok yang masih misterius, masih belum mengerti bagaimana cara kamu bisa mengubah kelakuan anak aku nih kayak gitu. Padahal aku udah ngebesarin dari kecil sampai sekarang, tapi sering aja masih dablek, masih malas-malesan. Tapi kenapa setelah ketemu sama kamu anakku berubah ya kayak gitu? Apa sih bagusnya kamu? Apa sih rahasianya kamu kayak gitu? Mereka masih melihat kamu sebagai sosok yang penuh misteri. Walaupun mereka juga melihat kamu sebagai anak yang potensial, memang potensial untuk membawa keluarga ini menjadi keluarga yang lebih ramai nanti, lebih harmonis kayak gitu. Dan selain itu, kesan pertama lainnya yang akan kamu dapatkan, kamu lebih dinilai sebagai orang yang pendiam, yang agak tertutup, yang mungkin ya namanya pertama kali ketemu kan kamu nggak langsung yang hai ma, hai pa, kan nggak langsung kayak gitu. Kamu pasti jaga image dulu kan. Makanya di sini makin lah kelihatan sisi misteriusnya kamu kayak gitu. Somehow mereka sebenarnya pingin sih di sini aku lihat menggali sisinya kamu, menggali ceritanya kamu, masa lalunya kamu kayak gitu. Tapi karena kamunya masih misterius gitu, jadinya mereka sepertinya menunda sih di awal-awal ketemu untuk membongkar cerita tentang kamu. Tapi mungkin kalau setelah kamu makin lama makin sering ketemu, kamunya bisa lebih terbuka, lebih nyaman ketika bertemu dengan calon mertuamu ini. Sehingga aku lihat di sini calon mertua kamu mulai melihat kamu sebagai orang yang potensial memang di sini ya. Sangat mungkin di sini kamu udah stabil secara keuangan atau kuliahnya kamu bagus. Dan di sini kalau kamu laki-laki, mereka melihat bahwa kamu tipe yang potensial memang untuk anak gadis mereka kayak gitu. Mereka melihat kamu sebagai sosok calon suami buat anaknya yang emang udah stabil di sini secara sikap, secara kedewasaan, dan secara keuangan pun mereka melihat kamu bakal lolos dari penilaian mereka mengenai materi di sini. Ya namanya akan berkeluarga, akan menikah, butuh uang dong pasti. Maksudnya di sini untuk namanya orang tua pasti khawatir dong kalau misalnya selama ini dari kecil anaknya udah diusahakan untuk hidup enak, hidup layak. Ketika nikah kok kamunya malah ngajak anakku hidup susah kayak gitu. Nah, mereka memang di sini menilai kamu ada sisi positif. Sisi positifnya adalah kamu udah tenang, udah stabil di keuangan. Walaupun mungkin di sini pekerjaan kamu bukan pekerjaan yang menghasilkan sampai 2 digit uang tiap bulannya, tapi at least kamu udah bisa mandiri, udah bisa menghidupi diri kamu, dan mereka harapkan itu cukup untuk perjalanan kamu kelak setelah menikah nanti kayak gitu. Kalau di sini kamu perempuan, mereka juga melihat hal yang sama ya di sini. Walaupun kamu di sini udah bekerja, mungkin di sini kalau misalnya dia calon mertua tradisional, mereka awalnya mungkin agak lah, calon mantu aku perempuan tapi kok kerja, ntar kalau misalnya punya anak gimana, ntar anak aku nggak diurus, ntar kalau punya cucu aku nggak diurus karena kebanyakan kerja kayak gitu. Tapi walaupun demikian, mereka melihat potensi dari kamu bahwa meskipun kamu di sini mengejar ambisi di bidang keuangan atau bahkan mungkin juga pendidikan S2, S3 gitu ya, mereka melihat kamu punya sisi hangat di sini, sisi penyayang, sisi yang akan melindungi keluarganya, family oriented. Jadi yang awalnya mereka bimbang, takut nanti kamu kebanyakan kerja nggak bisa ngurus anaknya, kebanyakan kerja dan kuliah nggak bisa ngurus cucunya, tapi lama-kelamaan mereka melihat bahwa kamu punya potensi untuk jadi pelindung, penyayang ke anak-anaknya nanti, ke anak-anak kamu nanti kayak gitu ya. Kayak gitu, itu plusnya. Di sisi lain, mereka melihat kamu sebagai tipe yang bisa memutuskan sesuatu dengan penuh tanggung jawab di sini. Kamu tipe yang mereka anggap sebagai orang yang mengerti maunya apa di sini, mandiri. Lebih tepatnya kamu anak yang mandiri. Terutama kalau di sini kamu perempuan, mereka lebih bisa respect ke kamu karena kamu mandiri. Kamu nggak hanya ngangkat tangan minta ke orang tua sesuatu, tapi kamu di sini mengupayakan. Karena memang di sini kamu udah stabil secara keuangan ya di sini. Tapi nilai negatifnya dari kamu adalah kadang mereka melihat kamu tuh arogan, suka mengatur gitu. Jadi mereka kayak sepertinya kamu suka sekali mengatur anak saya ya kayak gitu. Nanti kalau misalnya kamu suka ngatur kayak gini, ke depan-depannya kalau nikah kayak gimana, makin ngatur lagi nih kayak gitu.
Karena memang Queen of Swords ini adalah sosok yang sangat mandiri ya. Kalau udah punya mau, dia akan ngejar maunya tuh apa. Dia independen ya, mandiri, tapi sisi buruknya yaitu kadang suka ngontrol orang lain supaya apa yang dia mau nih bisa dia dapat kayak gitu. Itu jadi sisi plus minusnya kamu sih di sini. Jadi hati-hati aja, karena udah pasti mereka akan memperhatikan sih bagaimana kamu memperlakukan anak mereka, bagaimana cara kamu ngomong ke mereka, cara kamu ngomong ke anak mereka kayak gitu. Jadi ya gitulah, namanya juga orang tua ya. Dan di sini aku lihat mereka ini menilai kamu sebagai orang yang enggak terbawa-bawa hal yang lalu. Katakanlah di sini misal teman-teman yang memilih file nomor 3 ini datang dari keluarga yang dulu ayah dan ibunya berpisah, katakanlah contoh. Di sini mereka bisa sangat respect ke kamu, bisa menghargai kamu karena kamu walaupun keluarganya broken home gitu kan, yang mana itu image-nya kan negatif ya di masyarakat kita, tapi kamu membuktikan bahwa walaupun orang tua kamu berpisah, kamu bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri, yang baik, yang bijak, yang dewasa kayak gitu. Makanya di sini sisi kedewasaan kamu membuat mereka seneng, respect ke kamu kayak gitu, karena kamu bisa melepas hal-hal di masa lalu untuk menjadi pelajaran kamu kayak gitu ceritanya. Dan mereka juga melihat bahwa kamu nih tipe yang enggak membawa-bawa trauma di masa lalu menjadi batu sandungan kamu di sekarang tuh enggak. Kamu bisa melepas itu semua. Kamu dinilai mereka sebagai orang yang kalau disakiti orang lain atau dijahatin orang lain tuh kayak ya udahlah, biarin aja itu jadi tugasnya Tuhan buat membalasnya gitu. Kamu mah woles aja anaknya, ya udah biarin aja, maafin dan lupakan kayak gitu. Tipe yang bisa melupakan jahat-jahatnya orang dan tipe yang bisa mengingat kebaikannya orang kayak gitu. Mereka ya lihat dari kamu kayak gitu. Jadi itu sebuah nilai plus yang bagus buat kamunya. Dan kalau misalnya kita masuk ke bagian bagaimana mereka akan memperlakukan kamu nanti, ini file 1, 2, 3 sama sih energinya memperlakukan kamu seperti yang kamu harapkan. Mereka akan memperlakukan kamu seperti anak sendiri di sini, yang hangat. Misalnya kamu datang ke rumah mereka akan, ayo masuk, kebetulan nih tante baru masak ini kesukaan kamu, masuk yuk, makan yuk, kayak gitu. Yang hangat lah, walaupun mungkin di sini kalau dari kartu ini ya, aku lihat di sini mungkin ada rasa-rasa kecewa atau rasa-rasa kurang serk dengan kamu. Mereka akan tetap memperlihatkan bahwa mereka tuh sayang ke kamu, mereka care ke kamu, perhatian kayak gitu. Mereka tetap hangat, tetap menyambut kamu dengan senyum, tetap membuka pintu rumahnya, walaupun mungkin ya namanya kehadiran orang asing di rumah, mungkin ada hal-hal yang belum srek bagi mereka tentang kehadiran kamu, tapi mereka tetap akan baik ke kamu. Kalaupun ada hal-hal yang nggak mereka suka, mereka akan mengutarakannya dengan cara yang baik. Aku lihat di sini ya, karena di sini ada strength yang mana mereka berani untuk mengungkapkan, misalnya gini, sebenarnya ya maaf banget, mama tuh kurang suka kalau misalnya kamu itu ke rumah pakai rok mini, misal rok mini. Jadi ya mungkin kalau kamu keluar sama teman-teman kamu, bolehlah silahkan pakai rok mini, tapi tolong kalau misalnya kamu datang ke rumah atau lagi hadir ke acara keluarga, tolong pakai baju yang lebih tertutup atau lebih panjang roknya kayak gitu. Jadi meskipun ada hal-hal yang menurut mereka kurang srek, mereka akan ngomongin itu ke kamu. Tapi aku lihat di sini kartu keberanian ini, dia akan berani tapi dengan kelembutan. Karena di sini dia berani menaklukkan singa tapi dengan elusan ya, sentuhan yang lembut kayak gitu. Makanya di sini kamu jangan langsung ngerasa, aduh gimana nih aku dimarahin sama calon mertua aku perkara rok mini, nggak gitu. Itu sebagai bentuk perhatiannya ke kamu. Dan sebagai saran sih, ketika kamu nanti masuk ke keluarga mereka, lebih baik kamu tahu dari awal bahwa mereka lebih bisa nerima rok yang panjang ketimbang rok yang pendek, ketimbang kamu nanti datang ke acara keluarga dengan rok mini jadi omongan semua orang kayak gitu. Jadi anggaplah saran mereka ini sebagai saran yang emang bagus buat kamu, sebagai cara supaya kamu bisa survive, masuk menjadi bagian dari keluarga ini kayak gitu. Dan di sini memang energinya lebih ke tipe orang tua yang akan jadi guru ya, jadi gurunya kamu mengenai banyak hal. Misalnya, kamu bisa masak ini nggak? Mau nggak tante ajarin kayak gitu?
Atau kalau misalnya lagi ngobrol tentang anak mereka ya, tentang pacar kamu, mungkin di sini mereka akan ngasih saran, ya kamu sabar-sabar aja ya sama anak tante, karena dia emang kelakuannya kadang begini, sabar aja, kayak gitu juga bisa. Yang pasti sih mereka akan memperlakukan kamu seperti anak sendiri dan seperti teman sih kalau aku lihat di sini. Dan di sini tipe yang santai sih, memang mereka nggak terlalu memforsir kamu untuk segera menikah atau gimana, santai sih di sini kalau aku lihat. Ya kapanpun kalian memang akan menikah, ya silakan menikah. Kalau misalnya butuh waktu ya silakan. Kalau misalnya ingin segera ya kita dukung, kayak gitu sih di sini. Intinya tipe yang santai, yang nggak terlalu nggak terlalu punya banyak impian muluk-muluk terhadap kamu, kayak gitu. Intinya sih kalau misalnya anak aku cocok sama kamu, ya udah silakan. Selama kamunya bisa berkompromi dengan kondisi keluarga ini, ya silakan, kayak gitu. Atau di sini bisa aku bilang juga, sebagian dari teman-teman calon mertuanya ini, calon mertua kamu ini butuh waktu untuk memang menilai kamu, untuk bisa menerima kamu, untuk yakin bahwa kamu itu memang orang yang cocok untuk mendampingi anak mereka, dan kamu bisa cocok dan bisa berkompromi untuk masuk menjadi bagian dari keluarga besar mereka, kayak gitu. Jadi ya intinya kamu jangan kaget kalau tiba-tiba sewaktu-waktu mereka ngasih saran atau mungkin ada hal-hal yang jadi kritik buat kamu. Itu bukan tanda mereka benci, tapi lebih kepada supaya menjadi sebuah tes ke kamu. Apakah kamu bisa berkompromi, bisa beradaptasi dengan calon keluarga baru kamu ini, kayak gitu. Karena adaptasi di mana-mana butuh ya, mau ke calon mertua kamu kaya kayak, mau kondisinya kayak gimana kayak, adaptasi itu pasti butuh kamu. Untuk yang milih PL 1, 2, 3 semuanya butuh adaptasi. Jadi jangan ngerasa berjuang sendiri, semua orang akan mengalaminya. Oke? Buat teman-teman yang memilih PL nomor 3, kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.